Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gifari Karsa, mahasiswa dari modul elektif untuk pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kari, yaitu tungau dan caplak. Referensi ini saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Carlos Brizora Marcondes dan Filipe Danta Torres pada tahun 2017 dipublikasikan di Switzerland atau negara Swiss. Berikut adalah tautan yang dapat diakses untuk mengakses jurnal ini. Jurnal ini berjudul yang sama. Dalam ekstrak jurnal ini dijelaskan bahwa makhluk hidup dengan subkelas akari ini, yaitu termasuk dengan tik atau caplak dan mit atau tungau, dapat menyebabkan berbagai patogen secara langsung yang akan dijelaskan kemudian penyakitnya. Hal ini dapat berinteraksi atau menular dari makhluk hidup manusia ke manusia ataupun bahkan dari hewan ke manusia, bahkan dari unggas, contoh seperti burung dan ayam atau bebek. Bahkan dalam jurnal ini jelaskan bahwa hal ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Oleh sebab itu kontrol untuk manajemen dari tungau dan caplak ini perlu dilaksanakan secara baik. Masuk ke dalam yang pertama yaitu tik atau caplak, ada 4 penyakit yang dijelaskan dalam jurnal ini, yaitu terjadinya anemia, lesi kulit, kelumpuhan, dan keracunan atau toksisitas. Yang pertama adalah adanya dari anemia. Mengapa hal ini terjadi? Karena makhluk hidup caplak ini dapat mengisap darah sehingga ia memiliki potensi untuk kehilangan darah yang cukup besar pada manusia, karena itu adalah sebagai makanannya. Dan ini kemudian dikenal dengan anemia atau yang memicu kehilangan darah yang cukup tinggi pada manusia. Bahkan ini mampu terjadi pada hewan-hewan besar seperti rusa, mus, dan sebagainya. Yang kedua adalah lesi pada kulit. Lesi pada kulit adalah bekas gigitan ataupun efek inflamasi atau peradangan yang disebabkan oleh gigitan dari hewan caplak ini. Yang ketiga adalah terjadinya kelumpuhan dan keracunan atau toksisitas. Kita mengenal dengan istilah tik paralisis atau TP. Hal ini disebabkan karena sindroma yang diberikan oleh gigitan tersebut, unsur-unsur atau senyawa-senyawa kimia yang diberikan dari gigitan itu mampu memicu kelainan atau kesalahan pada fungsi neuromuskular, sehingga kemudian dapat menyebabkan kekakuan ataupun kelumpuhan pada manusia. Yang kedua adalah terkait dengan tungau. Pada kesempatan kali ini dalam jurnal ini jelaskan 3 penyakit yang disebabkan, yaitu tadi anemia, kehilangan darah karena ia kemudian mengisap darah, kedua adalah kudis, dan yang ketiga adalah memicu adanya alergi. Yang pertama mengisap darah. Pada struktur anatomi dari tungau atau mit ini ada sel viscera yang berfungsi untuk ia mengisap darah. Hal ini merupakan makanan bagi dia, sehingga inilah yang menjadi potensi untuk kehilangan darah yang cukup besar. Hal ini bahkan cukup tinggi pada manusia, karena kehilangan darah yang cukup besar ini dapat memicu anemia berat pada manusia, karena ia dapat menggigit manusia secara lain. Bahkan lesi-lesi atau bekas gigitan ini dapat memicu penyakit lain. Karena bekas gigitan akan memunculkan luka terbuka. Selain kehilangan darah karena gigitan, kita dapat kemudian lebih mudah terpajan oleh bakteri atau virus lainnya sehingga memunculkan infeksi sekunder dari makhluk hidup atau patogen lainnya, tidak hanya dari tungau dan caplak ini. Yang kedua adalah memunculkan adanya kudis. Ada beberapa jenis kudis baik pada seluruh makhluk hidup, manusia, hewan ternak, unggas, rusa ataupun hewan liar lain. Namun yang cukup sering terjadi pada manusia adalah yang jenis sarkoptik dan notoedric meng atau kudis sarkoptik yang disebabkan oleh Sarcoptes scabies. Penyakit yang kita kenal adalah scabies dengan tanda-tanda gatal yang cukup berat di malam hari, terjadi di sela-sela jari atau lipatan paha dan lipatan bagian lainnya, ada bentuk perongan dan didapatkan ada Sarcoptes scabies. Bahkan terjadi dalam sebuah komunitas, tidak sendiri karena penularan yang cukup besar. Oleh sebab itu hal ini terjadi. Yang terakhir adalah efek alergi. Oleh sebab itu alergi ini dapat memicu hal yang cukup signifikan terhadap manusia, baik karena debunya. Oleh sebab itu yang diketahui, hewan-hewan ini hidup di tempat dengan kelembapan tinggi yang tidak bersih. Oleh sebab itu rumah kayu terutama di daerah aliran sungai ataupun di daerah rawa gambut sangat berpotensi untuk ada penyakit. Oleh sebab itu kontrol perlu dilakukan seperti yang tertera. Hal ini yang dapat mencegah kita dari penyakit-penyakit yang ada dari tungau dan caplak, dan harus selalu membersihkan lingkungan karena rumah-rumah kayu ataupun daerah aliran sungai merupakan potensi yang besar bagi mereka. Sekian dari saya presentasi kali ini. Akhir kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.